Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali di hari ini Kamis 27 Agustus 2020 di pembelajaran daring kita. Di video PowerPoint ini Mem akan memberikan penjelasan tentang tema 2, subtema 2, pembahasan Bupena halaman 106 sampai dengan 109 yang kemarin sudah Mem suruh baca. Silakan anak-anak siapkan bupenanya dan alat tulisnya jikalau nanti ada latihan yang perlu kalian salin jawabannya di buku bupena kalian. Pembelajaran 3 muatan IPA KD 3.5 dan 4.5 tentang cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik juga harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Berikut cara-cara menggunakan energi listrik dengan aman. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah selesai digunakan. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Kita masih dalam pembelajaran 3, muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Ayo berlatih di Bupena halaman 106 sampai dengan 107. Pertanyaan yang pertama, mengapa kita harus berhati-hati dalam menggunakan energi listrik? Jawabannya, kita harus berhati-hati dalam menggunakan energi listrik agar tidak menimbulkan bahaya seperti tersengat, aliran listrik, dan kebakaran. 2. Tuliskan cara pemakaian energi listrik yang aman. Jawabannya, A. Tangan dalam keadaan kering saat menghubungkan kabel dengan stop kontak. B. Tangan dalam keadaan kering saat menekan saklar lampu. C. Mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan. D. Tidak saling menumpuk kabel pada stop kontak. E. Membaca petunjuk pemakaian peralatan listrik. F. Tidak menghidupkan televisi saat cuaca hujan disertai petir. Pertanyaan nomor 3. Apa akibat dari perilaku penggunaan energi listrik seperti pada gambar di samping ini? Nah, gambarnya ada di buku bupena, silakan anak-anak lihat gambarnya. Jawabannya adalah akibat menghubungkan kabel ke stop kontak dalam keadaan basah dapat menimbulkan korsleting listrik dan kebakaran. Pertanyaan yang terakhir nomor 4, mengapa kita harus menjauhkan barang elektronik dari air? Jawabannya, agar terhindar dari korsleting listrik. Kita lanjutkan ke muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 tentang teks petunjuk menggunakan listrik dengan aman. Nah, di sini ada contoh teks petunjuk menggunakan listrik. Judulnya adalah berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Listrik sangat bermanfaat bagi kita, namun kita harus menggunakannya dengan hati-hati. Mintalah bantuan orang tua saat menggunakan listrik. Kamu harus berhati-hati saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik supaya tidak tersengat aliran listrik. Pemakaian peralatan listrik yang salah juga dapat mengakibatkan kebakaran. Untuk mencegah hal tersebut, bacalah petunjuk menggunakan listrik yang aman berikut. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Yang kedua, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah selesai digunakan. Dan yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Masih di muatan bahasa Indonesia tentang membuat poster hemat energi. Sebelumnya, kalian telah mengenal teks petunjuk. Teks petunjuk dapat disajikan dalam bentuk poster. Nah, sekarang kita ke pengertian poster. Poster adalah karya seni berisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Berikut langkah-langkah membuat poster yang menarik. Yang pertama, poster sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya.
Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Kita ke muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2 tentang poster, pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, kalau tentang poster pelaksanaan hak dan kewajiban, materinya meliputi kita berhak memanfaatkan energi dan wajib menghemat penggunaannya. Selanjutnya, ajaklah orang-orang untuk menghemat energi melalui poster. Yang selanjutnya, poster dapat digunakan untuk mengajak masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, itulah anak-anak pembahasan tentang materi yang sudah kemarin Mem suruh baca. Silahkan anak-anak menulis di buku bupenanya jawaban latihan yang sudah membagikan di video PowerPoint ini. Shalom.